bukan SMK. Sementara SMA itu nggak ada pelajaran multimedia kan, maksudnya ada tapi umum aja gitu, nggak secara spesifik ya. Tapi coba sekarang kita mulai belajar multimedia, sahabat kreatif, bersama dengan Ibu Meli sudah terhubung di line telepon. Halo, selamat pagi Bu Meli. Apa kabar? Baik. Ibu Meli, ini kita udah live juga di Instagram Pro 2. Ibu udah bisa. Nah, oke, send request dulu ya. Kreatif, karena aku penasaran nih, kira-kira Ibu Meli sekarang lagi ada di mana posisinya? Di ruang Ada. apa? Oh, ini kayaknya ruang kepala sekolah atau ruang Oh, bukan ya? Ruang guru. ruang apa ya? Coba kalau dilihat di belakang backgroundnya ada apa tuh ya? Ada piala, terus Oh, ada itu lampu ya? Ya bukan sih? iya betul. Itu Ini kayaknya lab, softbox. lab multimedia ya? Betul. Oh. Sekarang lagi di TUK namanya, tempat uji kompetensi untuk jurusan multimedia. Gitu. Oke. Kalau Ibu Meli sendiri ngajar multimedia di SMK Sejahtera udah berapa lama, Bu? Sudah 6 tahun dari tahun 6 tahun. 2014 sih ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari wajahnya masih muda ya, Ibu Meli ya. Aku manggilnya kakak aja boleh nggak? Kakak Meli, kakak guru. Kakak guru ya, kakak guru aja ya. Kayaknya masih muda soalnya. Kalau dipanggil ibu, nanti takut tersinggung gitu atau gimana. Apa benar. Aku manggilnya kakak kakak Oke, guru aja ya, biar lebih boleh akrab deh. ya. Oke, kakak guru, kan aku dulu SMA nih, Oh, jadi nggak oh. belajar multimedia secara spesifik kan, hanya belajar ya belajar komputer pasti, maksudnya belajar jaringan juga, tapi nggak spesifik kayak teman-teman di SMK. Nah, sebenarnya pelajaran multimedia tuh apa aja sih yang dipelajari Kak Guru? Oke, jaga guru. Oke, kalau di SMK sendiri, pelajaran multimedia itu lebih spesifik kepada yang pertama ada desain grafis, kemudian Hmm, ada desain grafis percetakan, lalu hmm, ada pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, lalu kita belajar oke. fotografi juga, ini seperti di belakang Mhm, nih ada background ini untuk belajar fotografi. Nah, oke. ada pelajaran mengolah audio dan video seperti itu. Oh, itu banyak ya berarti ya, maksudnya spesifikasinya banyak. Betul, itu dipelajari dari tingkat 1 sampai tingkat 3 gitu. Oh, oke oke oke. Aku baru tahu. Aku pikir tuh multimedia kayak belajar ya jaringan internet aja gitu. Ternyata sampai Uh, fotografi juga. betul. Jaringan internet itu beda jurusan lagi Kak Desi, Itu namanya apa jurusannya? teknik komputer jaringan, beda. Oh, oke 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 Kalau kita oke. lebih spesifik multimedianya gitu. Multimedianya. Iya, Oh, oke oke oke. Ini pemahaman juga mungkin buat kamu yang masih bingung betul. nanti mau masuk SMK misalnya, apa sih bedanya TKJ, multimedia, terus kemarin kita sempat belajar akuntansi dan belajar Kantoran. tata kelola perkantoran juga gitu ya. Banyak jurusannya ternyata. Nah, Betul. terus pagi hari ini kita mau membahas spesifik materi apa nih, Kak Meli? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang konsep multimedia. Gitu. Konsep Konsep multimedia. Oke. multimedianya dulu ya kayak baru nanti kalau Mhm. misalkan lebih lanjutnya masuk ke SMK multimedia Cia. Bisa aja nih promonya. Bisa. Oke, gimana gimana? Iya, jadi sebelum kita masuk ke konsep multimedia, jadi kan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya ya, di multimedia ini kan untuk khususnya di SMK sendiri kita belajar pertama desain grafis. Desain grafis itu, nah di sini kan ada juga nih contoh-contoh hasil desain grafis percetakannya untuk multimedia. Di sini ada MOOC. Nah ini nih kalau kalian sih lihat, mungkin ini dicetak hasil desainnya anak-anak MM. Jadi kalau misalkan mau foto Oh, sendiri dimasukin ke MOOC bisa gitu. oke, ya 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 Kemudian ya. bisa bikin pin gitu ya, Heeh, desainnya bikin sendiri lalu dicetak jadi pin. Nah, kemudian ada lagi pelajaran animasinya. Nah, animasinya heeh. ini anak-anak tuh bisa membuat video-video animasi. Mhm, Banyak video-video animasi yang sudah diupload di YouTube-nya SMK Sejahtera. Di situ ada contoh-contoh mhm, hasil-hasil karya animasi anak-anak SMK Sejahtera yang sudah diupload ke mhm, YouTube. Gitu. mhm. Lalu kita juga sedang ikut ini nih lomba film pendek tingkat pelajar. Oh, Iya, oke. nih judulnya Wen, posternya ini nih Wen.
when kapan ya berarti ya, when. When. Oke. Jadi, Ya, ya, ya. jadi film pendeknya ini bercerita tentang kehidupan pelajar di masa pandemi corona. Oh, pantesan tadi pakai masker talentnya. Nanti Oke. kalau misalkan mau nonton bisa lihat di YouTube-nya SMK Sejahtera juga, di situ banyak banget pesan-pesan moral yang disampaikan. Jadi itu gambaran yang dipelajari di SMK khususnya jurusan multimedia. Oke, sekarang kita konsep multimedia itu sendiri apa ya? Apa tuh? Aku nggak pernah belajar soalnya Kak Guru. Gimana, gimana? Jadi kan sekarang nih era teknologi informasi berkembang sangat pesat ya Kak Desi ya. Peralatan teknologi itu banyak banget. Salah satunya yang lagi kita gunain ini aplikasi Instagram, kita bisa lihat live secara langsung tatap muka gitu Ya. kan. Itu adalah salah satu dari produk multimedia ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau multimedia sendiri secara bahasa itu terdiri dari dua kata. Yang pertama multi dan media. Multi yang artinya banyak. Nah, media yang artinya alat untuk menyampaikan pesan. Jadi multimedia sendiri berarti media atau alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi seperti itu. Oke. Ya. Oke. Secara kategori multimedia ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada multimedia content production, yang kedua ada multimedia content communication. Untuk Apa bedanya? Oke. Untuk multimedia content production sendiri, ini adalah penggunaan beberapa media seperti teks, kemudian grafik, audio, animasi, dan video yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menjadi sebuah produk multimedia seperti itu. Nah, yang satu lagi multimedia content communication ini adalah multimedia yang menggunakan beberapa media seperti televisi, radio yang seperti kita pakai saat ini, kemudian majalah, internet ya, untuk mempublikasikan entertainment, periklanan dan yang lain-lainnya. Nah, itu adalah multimedia content communication seperti itu. Oke, jadi ada bedanya ya antara dua itu ya, Kak Meli ya. Oke, lalu? Oke. Dengarnya gimana gitu ya Kak Weli? Merasa muda? Gak apa-apa, emang masih muda kelihatannya. Oke, lanjut. Seberapa penting sih multimedia ini gitu? Jadi kita tuh kenapa sih pakai multimedia gitu? Kenapa sih nggak satu media aja gitu kan ya? Nah, jadi secara penelitian ternyata otak manusia itu mampu menyerap informasi, nggak kelihatan ya? Kelihatan piramida. Ya, menyerap informasi 20% dari kita melihat. Kemudian 30% dari kita mendengar. Kemudian 50% dari kita melihat dan mendengar, kombinasi melihat dan mendengar. Dan 80% dari kita melihat, mendengar dan melakukan secara langsung. Jadi jadi dengan multimedia ini penyerapan informasi yang didapatkan oleh otak manusia itu bisa lebih banyak, bisa 80% penyerapannya dibanding dengan penggunaan yang hanya satu media saja, misalnya yang hanya bisa dilihat saja, yang hanya bisa didengar saja gitu. Dengan multimedia kombinasi ini itu memungkinkan penggunanya untuk menyerap informasi lebih banyak, seperti itu Kak Desi. Oke, jadinya butuh sebenarnya multimedia ini ya Bu ya, supaya orang bisa menyerap informasi dengan lebih banyak dan lebih cepat juga. Oke. Lalu? Jadi untuk multimedia sendiri ini juga banyak sekali ya digunakan di berbagai bidang kehidupan gitu. Salah satunya misalnya di bidang kesehatan, coba Kak Desi. Apa ya alat yang dipakai kesehatan dengan multimedia? Tebak-tebakan kita. Tebak-tebakan nih, waduh Ibu, saya belajar multimedia baru langsung ngetes, saya googling dulu boleh nggak? Oke. Apa misalnya ya? Misalnya nih, kalau mau lihat dede bayi dalam perut itu kan pakai alat USG. Nah, itu adalah salah satu alat multimedia yang digunakan di bidang kedokteran. Kesehatan. Ya, kesehatan dan kedokteran.
Oke, Hmm, kemudian oke. di bidang pendidikan sendiri. Nah, ini penting banget di bidang pendidikan ini banyak sekali perkembangan multimedia yang digunakan gitu. Ingat gak Hmm. sih zaman dulu tuh waktu kita Cia, waktu kita SD ya. Saya aja deh waktu saya SD, Cia. Waktu saya SD tuh masih pakai papan tulis ya kan untuk Iya, nah, heeh. Heeh. pakai papan tulis tuh belajar di era 80 sih belum belum lahir juga sembilan sih. sembilan Sorry sembilan banget puluhan juga masih pakai, masih tapi papan tulisnya whiteboard, Bu. ya Bukan yang boha kapur. ya Heeh. kasihan gurunya ya Kak Desi ya berjuang. Nah kemudian berkembang lagi pakai whiteboard papan tulisnya Hmm, terus berkembang lagi oke. di awal 2000-an ini sudah pakai media ngalamin nggak sih Kak Desi media Apa ini tuh? OHP Pakai OHP, iya, aku iya ngalamin juga dulu. ya Heeh, heeh. jadi kan gurunya bikin media pakai transparan gitu ya kayak Heeh, heeh, heeh. muncul gambarnya pakai HP. Hmm. Nah, Hmm. kemudian seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, sekarang sudah pakai proyektor. Jadi gurunya kan Hmm. sudah bikin PowerPoint lalu Hmm. ditampilkan dan itu terbukti antusiasme siswa itu lebih terbangun gitu, lebih antusias dengan menggunakan multimedia pada proses pembelajaran seperti itu. Ya. Oke. Terus ada lagi nih Apa tuh? proses pembelajaran di era pandemi. di era Oh, pandemi dimasukin. betul. Di era pandemi ini ternyata multimedia ini sangat digunakan sekali ya kan. Bagaimana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi dengan bantuan multimedia dalam pembelajaran ini kita bisa tetap memberikan informasi seperti yang kita lakukan saat ini kan ya Kak Desi ya. Iya, betul ya. Jadi kita juga melalui media radio, melalui Mm-mm. Instagram juga. Sahabat kreatif juga bisa, buat yang kangen sama kelasnya Bu Meli, Iya, bisa sekarang bisa tanya nih sama Bu Meli ya. betul. Iya, jadi Oke. seperti itu Kak Desi. Jadi sebenarnya kita tuh butuh banget ya yang namanya multimedia di kehidupan sehari-hari karena bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi seperti yang tadi Ibu Guru Meli sampaikan, sahabat kreatif ya. Nah, kita juga mau undang nih untuk siswa-siswi SMK Sejahtera, buat sahabat kreatif juga yang mau tanya-tanya seputar multimedia, bisa WhatsApp pagi hari ini ke 0811 800 105, tulis nama, lokasi, dan sekolah di mana, kelas berapa, atau bisa kasih pertanyaan kamu di komen aja nih, karena kita lagi live sekarang, jadi langsung ketik aja pertanyaannya apa, nanti akan kita tanyain ke Bu Meli. Ini udah ada beberapa yang WhatsApp nih, Ibu Guru, nanti aku bacain ya. Siap-siap. Oke, tapi kita break dulu, kita istirahat dulu ya, ada belnya dulu, sahabat kreatif, jadi jangan kemana-mana, tetap kembali nanti di Belajar di RRI. Kita break dulu ya, Ibu. Coba Iya, aku Desi. mau ketik pertanyaan sebentar. Hai semua, ada. Lagi kita ngobrol lagi, sahabat kreatif, sama Ibu Guru Meli. Ibu Meli,
Dengar nggak? Hai. Dengar nggak? Ini ada beberapa yang nanya di WhatsApp. Nanti aku bacain ya di sini ya. Oke, Kak. Ada anak SMP juga yang katanya mau masuk multimedia, tapi dia mau bertanya mengenai profesi. Terus ada anak SMK Sejahtera juga yang WhatsApp, nanti aku bacain. Terus tadi di Instagram ada yang bilang love you Ibu Kaprok. Kaprok tuh kepala program berarti ya. Masuk sekolah untuk anak kelas 10 daring atau langsung. Oke. Nanti kita bacain ya, Bu Guru Meli. Oke, Kak. Siap-siap. Oke. Ya, Mas. Jam 7 Dari jam 7, bentar. Bentar, lagi pagi tadi. Jadi ini temuan Dari? Ribu. Nih. Ternyata lagi yang ini lagi apa deh? Enggak, aku lagi kameranya aku ke depan itu. Tapi audionya mute kan? Audionya enggak ada. Oke. Dari pagi ya? Jam 7 pagi kan? Jam 7 pagi secara keseluruhan. Kasih Desi. Oke, sampai-sampai. Mengambil sebuah risiko Potensial. setiap perjalanan untuk mencapai tujuan kita. Tapi jangan takut ya, karena seperti kata Mark Zuckerberg, bahwa risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko. Hidupnya yang sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal. Dibutuhin banget tapi prospek ke depannya. Ya, prospek, yes. Maksud gue prospek. Gue ngomong prospek kan. Aneh gue kayak gitu. Belajar. 105 RRI Pro 2 FM Jakarta, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Masih belajar di RRI, sahabat kreatif, dan kita masih belajar bersama dengan Ibu Meli, guru multimedia dari SMK Sejahtera Jakarta ya. Oke, kita lanjut nih Ibu Guru Meli. Aku bacain beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Ini ada dari Halvina. Assalamualaikum Kak, katanya. Saya siswa SMP Hang Tuah 1 Jakarta, katanya ingin sekali nanti melanjutkan ke jurusan multimedia untuk SMK-nya. Kira-kira lulusan dari jurusan multimedia itu bisa jadi profesi apa aja ya? Oke, bagus nih pertanyaan. Iya, bagus banget nih pertanyaannya dari Halvina. Oke, jadi setelah dari lulus dari SMK jurusan multimedia ini, jadi profesi yang bisa kamu tekuni yaitu banyak sekali ya gitu kan. Tadi kan bidang-bidangnya banyak. Jadi kalian bisa jadi desainer grafis. Ya, desainer grafis, lalu bisa juga jadi web designer. Nah, lalu bisa animator. Bisa jadi fotografer, videografer, bisa jadi video editor. Nah, jadi banyak profesi ini sangat memiliki prospek yang bagus ke depannya karena profesi. Ya, betul. Karena eranya sekarang sudah berubah, semua mengandalkan teknologi. Jadi multimedia ini adalah salah satu, kalau bisa dibilang multimedia adalah salah satu jurusan yang lumayan banyak peminatnya ya, Kak Meli ya di.
Oke. Terus kalau ini pertanyaan aku pribadi Kak, kalau misalnya tahapannya sendiri kelas 1 tuh kita belajar apa dulu? Itu pertama kita belajar mengenal desain grafis dulu, Kak. Oh, desain grafis. Desain grafis. Oke. Lanjut ke kelas 2, masuk ke animasi. Kita belajar animasi. Ada animasi 2 dimensi dan ada animasi 3 dimensi gitu. Oke. Lalu lanjut kelas 3 baru kita belajar editing audio dan video. Jadi masuk ke pengolahan video. Oh, jadi memang bertahap ya, dari yang paling dasar dulu sampai yang paling rumit istilahnya ya. Oke, lanjut lagi ada Assalamualaikum, perkenalkan aku Davina. Aku mau tanya gimana cara supaya kita berhasil di bidang multimedia. Wow. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi tingkat keberhasilan seseorang kan juga berbeda-beda ya. Kalau di SMK Sejahtera sendiri kita sudah banyak didapatkan oleh siswa-siswi khususnya jurusan multimedia. Nah, piala ini piala LKS tingkat DKI untuk lomba animasi 2 dimensi. Gitu. Oh. Ya, jadi dia ikut lomba tingkat ini dulu, wilayah dulu ya. Lalu menang juara 1. Nah, lalu dia lanjut ke tingkat berikutnya tingkat DKI dan dapat juara. Wow. Lalu di belakang juga banyak pialanya, ada piala-piala desain grafis. Nah, desain grafis juga menang juara 1, lalu lanjut ada juga lomba-lomba film pendek. Kita juga pernah menjuarai lomba-lomba film pendek. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa istilahnya berhasil mengenai target diri kita sendiri di bidang multimedia gitu ya, Kak ya? Betul. Yang pertama kita harus kenalin dulu passion kita gitu ya. Kita suka apa nih? Suka desain grafis kah? Suka animasi kah? Suka semuanya pun nggak masalah gitu ya. Yang kedua, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh begitu. Nah, belajar ini kan nggak hanya di sekolah, kayak belajar misalnya didapatkan di mana saja. Karena banyak sekali tutorial di YouTube, apapun ada gitu ya. Jadi cari dapat tutorial, sudah dapat ilmunya. Oke. Itu yang paling males sih sebenarnya, praktek itu ya. Banyak kalau nggak pernah dipraktekin juga nggak bisa. Nah, kalau multimedia sendiri ini kalau udah praktek seneng banget mereka. Jadi jadi bahkan kalau di lab nih sudah 3 jam berjalan, bel istirahat, ya kok bel Bu katanya, masih asik nih, masih PW, masih ngedit, masih ini ya gitu. Emang kalau dia udah suka nggak kerasa waktu tuh. Gitu. Selanjutnya sudah lihat tutorial banyak-banyak, sudah dipraktekkan. Lanjut lagi cari partner dan cari komunitas yang sesuai dengan yang kamu sukai, kayak misalnya fotografi atau komunitas animasi, komunitas seperti itu kan bisa memberikan support kepada diri kita ya, gitu. Juga memberikan gambaran keberhasilan seseorang itu seperti apa gitu. Dan bisa ngasih informasi juga ya, kadang-kadang dari teman-teman komunitas tuh ngasih tahu, di sini ada lomba ini loh, di sini ada event ini loh, gitu ya. Oke, jadi itu caranya. Ada lagi? Oh, ada lagi. Ada. Oke. Ada lagi Kak, satu lagi. Harus kita tuh kalau udah wajib mempublikasikan. Ya, jadi saya ini kalau misalnya memberikan tugas nih untuk siswa-siswa bikin video atau bikin film pendek, itu saya mewajibkan untuk upload di YouTube. Ya, kenapa? Supaya mereka tuh bangga dan ada kepuasan sendiri. Jadi bener tuh ya, tadi harus cari passionnya dulu, belajar sungguh-sungguh, terus dipraktekin ya. Habis itu gabung ke beberapa komunitas yang bisa membantu saling support, dan terakhir adalah dipublikasikan karyanya. Jadi kalau misalnya udah bikin karya, jangan dipendam sendiri aja kan sekarang. Kita bisa posting di YouTube, di Instagram, di Twitter, semua media bisa dimanfaatin ya, luar biasa. Oke, ada lagi nih dari selamat pagi Kak, aku Kurnia Anggraini, kelas 12 MM1 SMK Sejahtera. Ini kayaknya muridnya Bu Meli ya. Aku mau tanya, apa perbedaan desain multimedia interaktif dan non interaktif? Oh, interaktif dan non interaktif kayaknya ya. Oke.
Iya. Aha. Mm-mm. Mhm. Mhm. Ya. Mhm. 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 Oke. Mhm. Oh, interaktif. Mhm. Oke, jadi bedanya itu tadi kalau interaktif istilahnya bisa dua arah ya, timbal balik gitu ya. Tapi kalau non interaktif ya satu arah aja berarti ya. Oke, kita sekarang bacain lagi beberapa pertanyaan di Instagram nih, Ibu Guru Meli. Tapi di Instagram nih banyak yang muji Bu Meli sebenarnya. Daripada yang nanya, iya, daripada yang nanya lebih banyak yang ngasih love dan ngasih jempol pagi hari ini nih ya. Oke, aku bacain nih, aku say hello sekalian. Ada Arnando Dendi, kapan masuk sekolah katanya. Kalau di SMK Sejahtera gimana? Kan katanya tahun ajaran baru tanggal 13 ya. Mm-mm. Hmm. Oke, jadi nanti apa namanya? Kalau untuk kelas-kelas yang baru gimana? Kelas 10 berarti ya? Yang baru masuk tuh gimana? Tetap tetap jarak jauh juga berarti sama. Oke. Heeh, heeh. SMK. Mhm, 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 mhm. Tapi jadwalnya memang sudah kan berarti hari Senin ya, tanggal 13 jadwal jadwal mata pelajarannya apakah sudah diberikan dari sekarang atau gimana? Nanti hari Senin baru mulai pengarahan. Ada upacara bendera juga nggak kalau virtual? Senin kan biasanya hari pertama upacara gitu ya. Nggak ada dulu upacara ya. Oke, kemudian ada Reski Aziz katanya saya kangen sama Bu Mel tuh. Wow, keren keren keren. Ini Arnando bilang lagi kapan bikin grup WhatsApp Bu? Tuh, iya ya, kamu yang jadi adminnya ya. Terus ada dari bentar-bentar, aku baca lagi, aku scrolling lagi. Tadi ada yang oke. Oh, dia ada yang nanya kalau untuk anak kelas 10 daring juga atau langsung sama tadi udah dijawab ya. Terus ada Isti Bu Meli, salam buat Rafasya. Rafasya siapa Bu Meli? Oh, anaknya ada fansnya juga ternyata. Oh ada ini Yudis lucu banget nih. Ibu guru, saya tertipu oleh editan terlalu cantik. Gimana agar tidak tertipu katanya? Karena itu memanfaatkan editan multimedia juga kan biasanya. Oke, okay. Asli. Ada Ed Fadli Ibnu Azwir katanya multimedia SMK Sejahtera keren. Tuh, SMK Sejahtera keren banget. Bu Meli, Istiqomah salam juga buat Rafasya katanya. Wow, banyak fansnya ternyata Bu Meli. Tapi aku mau tanya lagi kalau multimedia itu kan berarti kita 3 tahun ya tadi seperti yang Ibu udah jelaskan, kelas 1 belajar ini, 2, 3 belajar ini. Nah, itu memang belajar secara spesifik atau detailnya nggak sih, Bu Meli? Apa memang dasar-dasarnya aja? Karena kemarin pas aku yang di SMK itu kan memang dasar-dasarnya aja. Untuk lebih spesifiknya lagi menjadi akuntan, memang ada penjurusannya lagi di tingkat yang lebih tinggi. Sementara kalau untuk multimedia gimana? Mm -mm. Mm -mm. Mm. Oke. Mm.
mhm, mhm, anak dan ya sampai ya mhm. soalnya bilang oh ada juga karena Hmm, pinter. Haha, haha. Oke. Mhm. Terus sama satu lagi Bu Meli, mungkin tadi juga buat anak SMP yang kepengen masuk SMK gitu ya. Tadi seperti ada yang bertanya, kalau di SMK itu kan yang aku tahu karena kan dulu aku SMA dari beberapa temanku yang bilang SMK tuh banyak prakteknya. Emang presentasenya sebenarnya berapa persen Bu Meli antara teori atau belajar di kelas dan juga praktek? Mhm, mhm, mhm. Oh, oke, jadi pas banget ya buat sahabat kreatif yang mungkin udah punya cita-cita mau masuk SMK, apalagi mau masuk jurusan multimedia, memang lebih banyak prakteknya dari SMK. Tapi kalaupun memang setelah SMK mau lebih memperdalam lagi, nggak masalah, lebih bagus juga malah ya. Jadi kalau misalnya aku dulu kan sekarang SMK juga jurusannya ada TKJ, ada multimedia, terus ketika kuliah ngambil jurusan yang sama dilanjutin, kamu udah lebih jago. Bener banget, karena aku dulu pas pas kuliah masuk aku jurusannya broadcasting, jadi baru banget semua pemula, belum belum ngerti kamera, belum ngerti alat segala macam. Sementara kalau teman-teman SMK yang lanjut mereka udah ngerti, udah paham gitu, luar biasa ya. Mm-mm. Oke, ternyata begitu sahabat kreatif. Jadi ini satu kesempatan bagus kalau kamu mau belajar lebih spesifik sama guru-guru di SMK Sejahtera mungkin bisa nih sama Ibu Meli ya. Oke, Bu Meli ada lagi yang mau disampaikan nih Bu Meli terkait multimedia nih karena hari ini kayaknya episode terakhir sama SMK Sejahtera ya. Oke, gimana Bu Meli? ini ya Mm, semangat fokus dalam menjalankan aktivitas gitu ya jadi tetap semuanya eh, meskipun kita tidak bertemu tetapi tetap hasil yang didapatkan maksimal gitu mhm, mhm. oke terus juga aku makasih banyak nih kak Iya, ada ada kami delapan hari iya. 8 hari ini Aha, ya aha. materi-materi pelajaran dan ini gitu kepada sahabat kreatif semua. Sama-sama SMK Sejahtera. Mudah-mudahan nanti ketika situasi sudah membaik, kita bisa ngobrol di studio atau mungkin ngobrol di SMK Sejahtera ya, belajar secara langsung gitu. Kita juga penasaran pengen lihat sebenarnya. Tapi terima kasih banyak Ibu Guru Meli, sampaikan salam saya untuk semua pengajar di SMK Sejahtera dan untuk siswa-siswi SMK Sejahtera juga terbaik semuanya. Dari kemarin tuh banyak banget yang aktif tanya-tanya di Instagram, di WhatsApp. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu secara langsung ya. Oke. Okay. Iya, boleh, 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 boleh. Oh, kemarin awal yang hubungin soalnya Katiara. Sekarang ada Kakak Feli di belakang. Diteruskan. Oke. Okay. Hmm. yang sudah memberikan dukungan support yang maksimal kepada guru dan karyawannya. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Guru Meli. Sukses terus. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, jadi pembelajaran bisa kembali normal lagi ya, Ibu Guru Meli ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Guru. Sampai ketemu lagi ya.